老师好，我叫弗雷尼格·热莲吉亚，我的学生号码是121362510，让我来介绍一下汉语的韵母。Sistem final. Unmu atau final bagian dari suku kata yang berada di belakang inisial. Merupakan vokal tunggal, gabungan vokal-vokal, dan gabungan vokal konsonan. Dalam bahasa Mandarin, sebuah suku kata dimungkinkan tidak mempunyai inisial. Suku kata demikian disebut dengan istilah inisial zero. Namun, dapat dipastikan sebuah suku kata pasti mempunyai final. Setiap suku kata juga memiliki puncak suku kata. Puncak suku kata berada pada vokal. Untuk suku kata yang mempunyai final bukan berupa vokal tunggal. Puncak suku kata berada pada vokal yang paling nyaring. Bahasa Mandarin mempunyai 39 final. Menurut Leo mengklasifikasikan bahwa final bahasa Mandarin berdasarkan dua hal, yaitu berdasarkan unsur pembentuknya dan bentuk bibir saat pelafalan di vokal di awal final. Leo mengklasifikasikan final bahasa Mandarin berdasarkan dua hal, yaitu berdasarkan unsur pembentuknya dan bentuk bibir saat pelafalan vokal di awal final. Berdasarkan unsur pembentuknya, final bahasa Mandarin terdiri atas sebagai berikut. Yang pertama, tan unmu atau final tunggal. Final tunggal adalah final yang terbentuk dari vokal tunggal. Dalam bahasa Mandarin terdapat 10 final tunggal, yaitu a, i depan, i belakang, u, ü, o. Yang kedua ada fu, mo atau final rangkap. Final rangkap adalah final yang terbentuk dari 2 atau 3 vokal rangkap. Dalam bahasa Mandarin terdapat 13 final rangkap yaitu ai, ei, au, ou, ia, ie, wa, wo, yue, yao, yo, wai, wei. Yang ketiga ada pi unmu atau final sengau. Final sengau adalah final yang terbentuk dari perpaduan satu atau dua vokal dengan konsonan sengau, n atau eng. Dalam bahasa Mandarin terdapat 16 final sengau yaitu an, en, in, un, ang, eng, ing, ong, ian, wan, yuan, wen, yang, wang, weng, yong. Selanjutnya berdasarkan bentuk bibir saat pelafalan vokal di awal final. Yang pertama, kai kou hu, unmu atau final terbuka. Final terbuka adalah final yang puncak suku katanya bukan i, u, dan u, atau yang tidak diawali vokal i, u, dan u. Ada 16 final terbuka yaitu a, o, e, ai, au, o, an, ang, en, eng, ong, i depan, i belakang, dan Yang kedua, ci, hu, unmu atau final pipih. Final pipih adalah final yang puncak suku katanya i atau yang diawali vokal i. Ada 10 final pipih yaitu i, ia, ie, iau, yo, yen, yang, in, il, yong. Ketiga ada he, kou, hu, unmu atau final tertutup. Final tertutup adalah final yang puncak suku katanya u atau yang diawali vokal u. Ada 9 final tertutup yaitu u, wa, wo, wai, wei, wan, wang, wen, wang. Dan yang terakhir ada chuo, kou, hu, unmu atau final bulat. Final bulat adalah final yang puncak suku katanya u atau yang diawali vokal u. Ada 4 final bulat yaitu wei, re, ren, run. Selanjutnya ada yuan in atau bunyi vokal atau adalah bunyi bahasa yang dihasilkan dengan getaran pita suara tanpa hambatan terhadap aliran udara di atas glotis. Dalam bahasa Mandarin terdapat 3 jenis vokal yaitu sebagai berikut. Pertama, vokal laminal. Yang kedua, vokal apikal terbagi atas vokal apikal depan, i depan pada z, se, e pada z, se. Vokal apikal belakang, i belakang pada z, se, Lalu vokal apikal belakang, i belakang pada z, se,
pada che, che, shere. Yang ketiga ada vokal retofleks. Umumnya pembahasan mengenai vokal retofleks dibatasi pada erhua, yaitu vokal yang merupakan akhiran final untuk kata sebelumnya. Misalnya, hui ditambah menjadi where. Menurut Renmin Ripaut tahun 2009, ada 3 cara melafalkan vokal dan retofleks Yang pertama, dan suku kata di depannya dilafalkan menjadi satu suku kata. Dilafalkan dengan lidah menggulung, maka setelah ditambahkan mengacu pada benda yang kecil atau benda yang disukai. Misalnya, mer dan hung lian tiar. Lalu, dan suku kata di depannya dilafalkan sebagai suku kata terpisah. Dilafalkan sebagai satu suku kata yang berdiri sendiri. Misalnya, nan yo Dan yang terakhir, dan suku kata di depannya juga dilafalkan sebagai suku kata terpisah. Namun, dilafalkan dengan lebih ringan. Lafal ini terbatas dalam keseharian, umumnya muncul pada prosa, puisi, terutama lagu anak. Ketika memproduksi bunyi vokal, terdapat beberapa ciri utama berikut. Yang pertama, aliran udara melewati rongga mulut. Rongga hidung tidak mendapatkan hambatan apapun. Yang kedua, pita suara harus bergetar, bunyi nyaring. Bunyi juga dapat dilakukan atau dilafalkan dengan lebih panjang. Yang ketiga, setiap daerah artikulator harus menegang dengan seimbang. Dan yang terakhir, aliran udara agak lemah. Lanjut ke pemberian vokal. Pemberian vokal dalam bahasa Mandarin berdasar pada posisi lidah, bentuk bibir, dan sonoritas. Untuk posisi lidah, hal yang dimaksud dengan posisi lidah yaitu pergerakan maju, mundur, naik, turun lidah. Berdasarkan pergerakan maju dan mundur lidah, vokal bahasa Mandarin dibedakan menjadi vokal depan dan vokal belakang. Vokal depan i, e, vokal belakang u, o. Naik turun lidah berdasarkan naik dan turun lidah, vokal bahasa Mandarin dibedakan menjadi vokal tinggi, vokal semi tinggi, vokal semi rendah, dan vokal rendah. Vokal tinggi i, u, vokal semi tinggi o, vokal semi rendah vokal rendah a. Lalu bentuk bibir membulat atau memipih tak bulat. Vokal dengan bentuk bibir membulat disebut dengan vokal bulat. Vokal dengan bentuk bibir memipih disebut vokal tak bulat. Vokal bulat o, u, u. Vokal tak bulat i, a, e. Dan sonoritas tingkat kenyaringan. Ada vokal buka yaitu a, vokal setengah buka yaitu e, vokal tutup yaitu i, a, u, o. Selanjutnya kita akan bahas bunyi final. Yang pertama ada tan mu atau final tunggal. Yang pertama bunyi a, vokal depan, rendah, tak bulat, dan membuka. Yang kedua ada bunyi o, vokal belakang, tengah, bulat, tutup. Yang ketiga ada bunyi e, vokal depan, semi tinggi, tak bulat, setengah buka. Yang keempat bunyi vokal depan semi rendah, tak bulat, setengah buka. Bunyi i, vokal depan tinggi, tak bulat, tutup. Vokal bunyi u, vokal belakang tinggi, bulat, dan tutup. Bunyi vokal depan tinggi, tak bulat, tutup. Bunyi i depan, vokal apikal depan tinggi, tak bulat. Bunyi i belakang, vokal apikal belakang, tinggi, tak bulat. Bunyi vokal retofleks. Kedua, selanjutnya ada fu mu atau final rangkap. Kita akan membahas yang pertama dulu yaitu he yuan in diftong. Diftong disebut juga vokal rangkap dua, merupakan bunyi dua vokal dalam satu silabel atau suku kata yang sama dan yang diproduksi dengan posisi lidah yang berubah naik atau turun. Begitupun bentuk bibir pada waktu memulai peluncuran berbeda dengan pada waktu mengakhirinya. Terdapat dua jenis diftong. Yang pertama diftong naik. Diftong dengan bunyi awal lebih nyaring. Dikatakan naik karena posisi pelafalan bunyi di awal peluncuran yang lebih nyaring berada di bawah.
Sementara posisi pelafalan bunyi yang mengakhiri berada di atas. Terjadi pergerakan rahang dari bawah ke atas atau naik. Diftong turun, diftong dengan bunyi akhir lebih nyaring. Dikatakan turun karena posisi pelafalan bunyi di awal peluncuran yang lebih nyaring berada di atas. Sementara posisi pelafalan bunyi yang mengakhiri berada di bawah. Terjadi pergerakan rahang dari atas ke bawah atau turun. Bunyinya ada yang pertama bunyi I merupakan diftong naik. Bunyi paling nyaring terjadi sebelum peluncuran. Bunyi A terdengar nyaring dan bunyi I ringan serta pendek. Bunyi E merupakan diftong naik. Bunyi paling nyaring terjadi sebelum peluncuran. Bunyi E terdengar nyaring dan bunyi I ringan serta pendek. Bunyi AU merupakan diftong naik. Bunyi paling nyaring terjadi sebelum peluncuran. Bunyi A terdengar nyaring dan bunyi U ringan serta pendek. Bunyi O merupakan diftong naik. Bunyi paling nyaring terjadi sebelum peluncuran. Bunyi O terdengar nyaring dan panjang. Bunyi U ringan serta pendek. Bunyi IA merupakan diftong turun. Bunyi paling nyaring terjadi saat mengakhiri peluncuran. Bunyi I terdengar lebih pendek. Bunyi A lebih nyaring. Bunyi IE merupakan diftong turun. Bunyi paling nyaring terjadi saat mengakhiri peluncuran. Bunyi I terdengar lebih pendek. Bunyi E terdengar lebih nyaring. Bunyi UE merupakan diftong turun. Bunyi paling nyaring terjadi saat mengakhiri peluncuran. Bunyi U terdengar lebih pendek dan bunyi E terdengar lebih nyaring. Bunyi UA merupakan diftong turun. Bunyi paling nyaring terjadi saat mengakhiri peluncuran. Bunyi U terdengar lebih pendek, bunyi A lebih nyaring. Bunyi WO merupakan diftong turun. Bunyi paling nyaring terjadi saat mengakhiri peluncuran. Bunyi U terdengar lebih pendek dan bunyi O lebih nyaring. Selanjutnya ada San Huyuan in diftong. Diftong disebut juga vokal rangkap 3, merupakan bunyi 3 vokal dalam satu silabel atau suku kata yang sama yang diproduksi dengan posisi lidah yang berubah-ubah. Begitupun bentuk bibir juga berubah-ubah. Waktu memulai peluncuran hingga mengakhirinya, pada bunyi diftong bahasa Mandarin sebagai final. Umumnya terdapat vokal awal, puncak suku kata, dan vokal akhir. Seluruh bunyi vokal diucapkan meluncur dalam satu kata. Bunyi yang paling nyaring umumnya berada di tengah-tengah final, dan selanjutnya kita sebut dengan puncak suku kata. Bunyinya ada bunyi iau merupakan triftong. Bunyi paling nyaring berada di puncak suku kata, yaitu pada vokal buka A. Bunyi I dan U terdengar ringan dan pendek. Selanjutnya ada bunyi iau apabila ditranskripsikan ke dalam ejaan Hanyu Pinyin tertulis IU, namun pada praktik pelafalannya merupakan triftong. Sonoritas bunyi O sangat bergantung dari ton pada suku kata. Pada suku kata yang berton 1 dan ton 2, pelafalan bunyi O tidak terlalu jelas. Sementara pada suku kata berton 3 dan 4, pelafalan bunyi O agak nyaring. Bunyi Y merupakan triftong. Bunyi paling nyaring berada di puncak suku kata, yaitu pada vokal buka A. Bunyi U dan I terdengar ringan dan pendek. Selanjutnya ada bunyi Wei apabila ditranskripsikan ke dalam ejaan Hanyu Pinyin tertulis UI. Namun pada praktik pelafalannya merupakan triftong. Sonoritas bunyi E sangat bergantung dari ton pada suku kata. Pada suku kata yang berton 1 dan ton 2, pelafalan bunyi E tidak terlalu jelas, sementara pada suku kata yang berton 3 dan 4, pelafalan bunyi E agak nyaring. Lalu ada Qian Pi Yun Mo atau final sengau depan. Bunyinya ada bunyi an adalah final sengau depan. Ketika melafalkan bunyi an, posisi lidah A berada agak maju ke depan dan daerah artikulasi N agak mundur. Bunyi N adalah final sengau depan. Ketika melafalkan bunyi N, posisi lidah E berada tidak maju, tidak mundur, tidak tinggi, tidak rendah. Lidah terangkat naik. Ujung lidah menahan gusi atas, langit-langit lunak mengendur, membuat aliran udara dapat melewati rongga hidung dan mengeluarkan bunyi sengau N. Bunyi in adalah final sengau depan. Ketika melafalkan bunyi in, ujung lidah menahan gusi bawah, mengeluarkan bunyi i. Kemudian ujung lidah menempel pada gusi atas. Pada saat yang bersamaan, langit-langit lunak turun, membuat aliran udara keluar dari rongga hidung dan mengeluarkan bunyi sengau N. Bunyi un adalah final sengau depan. Ketika melafalkan bunyi un, awali dengan melafalkan bunyi u, namun dengan bentuk bibir yang tidak terlalu bulat.
Lidah mendekati langit-langit keras segera sebelum lidah merentang ke gusi atas, langit-langit lunak mengendur, membuat aliran udara dapat melewati rongga hidung dan mengeluarkan bunyi sengau N. Bunyi ien adalah final sengau depan. Ketika melafalkan bunyi ien, pelafalan A terpengaruh oleh pelafalan I dan N, sehingga A dilafalkan dengan posisi lidah yang agak tinggi dan agak maju, dan menjadi sama dengan titik pelafalan bunyi E. Bunyi uan adalah final sengau depan. Ketika melafalkan bunyi uan, A dilafalkan dengan posisi lidah lebih maju ke depan. Oleh karena bunyi U merupakan vokal bulat, maka mempengaruhi bentuk bibir pelafalan bunyi pada uan yang menjadi lebih bulat. Bunyi uan adalah final sengau depan. Ketika melafalkan bunyi uan, terlebih dahulu melafalkan U. Lidah naik mendekati langit-langit lunak, pelafalan U ringan dan pendek. Lalu bagian depan ujung lidah mengenai gusi atas. Langit-langit lunak turun membuat aliran udara keluar melewati rongga hidung dan menghasilkan bunyi uan. Bunyi uan adalah final sengau depan. Ketika melafalkan bunyi uan, pelafalan A terpengaruh oleh pelafalan U, sehingga A dilafalkan dengan posisi lidah yang agak tinggi menjadi agak di tengah. Pada saat yang bersamaan, pelafalan bunyi A pada uan menjadi lebih bulat. Lalu ada hopi unmu atau final sengau belakang. Bunyi ang, final sengau belakang. Ketika melafalkan bunyi ang, pelafalan A terpengaruh oleh eng, sehingga A dilafalkan dengan posisi lidah yang agak mundur ke belakang. Rongga mulut juga lebih terbuka dibandingkan pelafalan A sebagai vokal tunggal. Bunyi eng, final sengau belakang. Ketika melafalkan bunyi ang, pelafalan E terpengaruh oleh NG, sehingga E dilafalkan dengan posisi lidah agak maju dan rendah. Akar lidah ditarik ke belakang dan bersentuhan dengan langit-langit lunak. Pada saat inilah langit-langit lunak mengendur, membuat aliran udara dapat melewati rongga hidung dan mengeluarkan bunyi sengau eng. Lalu bunyi ing, final sengau belakang. Ketika melafalkan bunyi ing, posisi lidah mendekati langit-langit keras. Terlebih dahulu memproduksi bunyi I, lalu lidah ditarik ke belakang, akar lidah dan langit-langit lunak bersentuhan. Pada saat inilah rongga mulut tertutup, membuat aliran udara dapat melewati rongga hidung dan mengeluarkan bunyi sengau eng. Vokal I pada bunyi ing dilafalkan dengan lebih longgar agar bunyi pada aliran udara tidak terlalu datar. Bunyi ong, final sengau belakang. Ketika melafalkan bunyi ong, pelafalan O berada antara pelafalan O dan U. Lidah agak rendah, rongga mulut terbuka lebih lebar sedikit daripada pelafalan U. Pada saat ini, akar lidah bersentuhan dengan langit-langit lunak. Rongga mulut tertutup sehingga mengeluarkan bunyi sengau eng. Bunyi yang, final sengau belakang. Ketika melafalkan bunyi yang, pelafalan I terpengaruh oleh pelafalan A, sehingga dilafalkan dengan bentuk mulut agak memipih. Bunyi uang, final sengau belakang. Ketika melafalkan bunyi uang, pelafalan ang terpengaruh oleh pelafalan U, sehingga dilafalkan dengan bentuk mulut agak membulat. Bunyi uang, final sengau belakang. Ketika melafalkan bunyi uang, U dilafalkan dengan ringan dan pendek. Lalu yang terakhir ada bunyi iong, final sengau belakang. Ketika melafalkan bunyi iong, pelafalan I terpengaruh oleh pelafalan O, sehingga bentuk bibir agak membulat mendekati bentuk bibir pada U. Sekian dari saya, 谢谢老师。